Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Gue Maria dan gue akhirnya memutuskan untuk menceritakan hal ini karena lumayan panjang dalam sebuah format video. Anyway, ini bukan video pertama gue, tapi bukan juga video yang sering gue bikin. Ini adalah video ketiga gue. Jadi gue minta maaf kalau misalnya pembawaan gue sering kali berubah-ubah atau pace-nya kurang enak. I'm sorry, gue bukan seorang storyteller. Oke, cerita tuh dimulai dari sini. Pertama gue itu gue seorang makeup artist. Terus gue memutuskan untuk mendalami banyak hal di makeup, termasuk gue menjadi perias jenazah. Dan ini terjadi di tahun 2022, ya 2 tahun lalu. Kenapa gue milih untuk ceritanya tuh sekarang? Karena gue pengen dari sisi keluarga korban itu dukanya tuh lebih udah mulai surut gitu ya, jadi nggak pas awal-awal banget. Oh iya, sebelumnya gue minta supaya kalian have some respect untuk korban, dan ya jangan berkomentar negatif ya gitu, kita ya jadi orang baik aja. Waktu itu gue sebenarnya nggak expect gue bakal make upin orang ini. Jadi gue tuh sebenarnya awal tuh cuman kayak main doang ke rumah guru gue. Oh ya, disclaimer, gue nggak bakal menyebutkan nama-nama asli atau pokoknya semuanya bakal gue samarkan karena gue nggak izin ke siapapun. Jadi ya, gue bakal menggunakan nama-nama samaran di sini. Gue bakal menyebut guru gue itu sebagai guru. Gue bakal menyebut asisten guru gue, teman gue, sebagai siapa ya namanya, Rita mungkin, dan si korban ini sebagai Melati. Nah terus waktu itu gue main ke rumah guru gue. Kita cuma having fun aja di sana, kita ngobrol-ngobrol, gibah segala macam, makan. Dan tiba-tiba guru gue itu dapat panggilan telepon yang awalnya dia kayak, oh ya siapa ini, kayak something belum happen. Dan pas dia dengar di teleponnya itu kayak, what? Serius? Dia tuh kayak kaget gitu ekspresinya. Kemudian dia langsung kayak nyuruh gue sama temen gue untuk segera siap-siap ganti baju karena dia dapet callingan makeup jenazah dadakan. Dan kebetulan di saat itu kan kita masih kayak after covid, pre-covid ya, jadi kita di situ bener-bener ganti baju, kita sampai pakai hazmat segala macam. Pokoknya kita harus benar-benar safety di situ untuk make upin jenazah ini. Kita datang tuh sekitar sore, jam 5 sore. Gue sama teman gue sama guru gue, kita bertiga naik mobil. Dan kita di situ sempet kayak nunggu sebentar karena kejadiannya tuh cukup kayak cepet. Orang tuh semuanya terburu-buru. Enggak yang dari situ gue udah merasakan kayak ada yang aneh dengan jenazah yang akan gue make upin ini, karena bener-bener kayak situasinya tuh gimana sih kalau orang tuh yang in rush, buru-buru, nggak ada persiapan, itu semua kayak gitu. Makanya kita juga harus kayak nunggu segala macam, segala prosedur. Dan abis itu kita setelah nunggu setengah jam, setelah gue ngantuk, akhirnya sama guru gue kayak, ayo masuk, ini jenazahnya udah siap. Gue datang, gue masuk ke ruang jenazah. BTW gue sebelumnya udah pernah megang beberapa jenazah, tapi jenazahnya itu yang kondisi meninggal karena tua atau karena meninggal di tidur gitu. So jenazah itu nggak apa-apa, kayak orang tidur aja. Dan jenazah Nyonya Melati ini datang dalam kondisi gimana ya gue ngomongnya, gue nggak tega sebenarnya. Itu posisi udah kurang bagus jenazahnya. Warna jenazahnya tuh kulitnya udah bener-bener kayak biru ungu gitu, pucet banget pastinya. Dan di bagian sini leher ke bawah itu udah bekas potongan, tapi potongan yang gak rapi. Dan ada bekas jahitannya juga, jahitan juga nggak rapi. Kemudian dari bagian muka itu udah semuanya tuh udah bengep, udah kurang bagus, bener-bener kayak disturbing banget. Dan itu first time gue ngeliat jenazah dalam kondisi kayak gitu.
Kalau dibilang gue takut, enggak, gue nggak takut, tapi kaget itu pasti, karena kayak oh ini orang kenapa meninggal kenapa gitu kan. Beliau itu kira-kira umur tuh 50-an ke atas, udah mature banget lah pokoknya. Oke, disitu guru gue tuh gak ngomong gitu kenapa, dia cuman kayak pokoknya lu berdua, gue sama temen gue, lu berdua kerja yang bener, gue bagian kan, karena kan itu itu bekas sini kan berantakan kan ya, jadi gue harus pakein wax di bagian situ. Jadi gue kayak bagian ngelem-ngelemin, gue memperhalus si jahitan yang bener-bener parah di bagian bawah situ. So yeah, gue megang jenazah. Gue pegang jenazah ini kayak pas gue pegang, beberapa jenazah itu kayak kalau yang meninggalnya fresh itu mereka tuh ketika gue pegang kaku, tapi kulitnya itu masih kayak sedikit kenyal. Beda banget sama jenazah yang gue tanganin ini. Itu bener-bener kayak udah kaku, keras, udah kayak patung, bener-bener kayak, terus badannya tuh agak bengkak. Kemudian gue disitu masih kayak belum berani nanya. Akhirnya gue kayak disitu kayak di awal-awal kerja gue masih oke, walaupun gue ngerasa bau jenazah ini tuh formalin tuh kuat banget, bener-bener kuat banget. Gue orang yang nggak peka dalam hal gaib. Sedangkan temen gue ini si Rita ini tuh peka banget, dan gue nggak tahu kenapa dia milih jadi makeup jenazah. Kalau dia tuh gampang kerasukan, kalau dia tuh gampang lihat, I don't know. Dan kemudian kita make upin si jenazah ini. Gue sih nggak apa-apa ya, gue nggak masalah, gue cuman nggak bisa tahan dengan baunya sedikit. Tapi teman gue si Rita ini dia tuh kayak memuntah terus. Guru gue sempat tanya kayak, "Are you okay? Itu masuk angin gitu atau kenapa?" Tapi temen gue bilang enggak, dia gak masuk angin, dia sebelum berangkat dia makan dulu. Dan dia ngerasa katanya ini bukan karena penyakit, tapi karena dia tuh terlalu sensitif untuk di bagian ini. Dan kata dia apa yang dia rasa itu kayak aneh banget. Yang dia rasain itu kayak bener-bener panas yang ngelekep banget, yang bikin kalian tuh rasanya tuh kayak sampai mual. Nah, dia tuh ngerasa kayak gitu. Kemudian ditanyain kan sama guru gue, apa lu masih mau tetap lanjut atau enggak? Dia bilang bisa kok, bisa, ini cuman anget panas doang, dia masih bisa handle. Oke. Kemudian gue sempet kayak ngeliatin doang kayak oke, gue lanjut kerja lagi. Itu dia pingsan. Gak lama dia ngomong itu dia pingsan. Kaget gak tuh gue sama temen gue, gue sama guru gue. Dia pingsan, dibangunin kayak dikasih kayak fresh care or something kayak, dan ditanyain lagi kayak, kau masih bisa kerja nggak gitu, kalau nggak biar gue sama guru gue aja gitu yang nanganin si jenazah ini. Dia bilang katanya, oh bisa, bawa lagi kan. Gak lama setelah dia merasa enakan, kita bawa lagi dia ke dalam, dan kemudian dia pingsan lagi. Pokoknya dia akhirnya kita tanyakan, kamu oke nggak untuk kerja di sini? Karena kalau kamu nggak oke, biar guru gue sama Maria aja yang kerjain gitu. Dan dia temen gue tuh bilang oke, gue bisa kok, I can handle this katanya. Kemudian setelah dia merasa enakan, dia memutuskan untuk masuk lagi gitu. Dan dia pingsan lagi. Begitu lagi kita tanya lagi, masih mau kerja nggak gitu. Itu kita udah aware kedua kalinya, nada kita udah kayak, kalau lu nggak bisa jangan dipaksain. Tapi dia tetap kekeh, dan akhirnya dia kayak kerja lagi, pingsan lagi. Dia tuh ada kali pingsan itu seinget gue 4 kali. Gue gak bohong, dia pingsan 4 kali. Dia bilang kayak, oke, gue gak usah kerja, gue ternyata gak kuat buat nanganin si jenazah ini, jenazah yang misterius ini kematiannya. Terus habis itu gue kayak nanya guru gue kan, sebenarnya nih orang matinya kenapa? Dia tuh kan pakai masker, dan gue bisa mendengar kalau dia tuh doa gitu dalam hatinya. Jadi dia nggak jawab gue
gue akhirnya kayak oh oke, gue diem. Gue akhirnya tetap ngelanjutin buat wax bagian luka lehernya itu kan. Kerja, nothing happened to me, nothing happened to my teacher. Selesai, dan abis itu dia langsung kayak doa penutup, karena itu ngajak gue sama ngajak temen gue diajak buat berdoa doang. Oke, setelah selesai guru gue kan ngajak makan gitu ya kak. Ternyata dia tuh selama, aduh gue lupa berapa lama durasinya, kayaknya sih jam 5. Oh kita kelar tuh jam 8 malam. Itu lama banget. Dan itu ternyata dia selama itu, guru gue ternyata dia selama itu dia nahan muntah, terus dia ngerasa kayak dia ngerasa gak enak juga sebenarnya, makanya dia tuh lawan dengan doa gitu ya. Gue doang gak ngerasain aneh di situ. Kemudian kita makan, baru gue ngajak makan sambil ngobrolin si jenazah ini. Dan the disturbing is from here, gue bakal ceritain gimana si jenazah ini selama hidup sedikit dan how she died. Jadi jenazah ini namanya Nyonya Melati, seperti yang gue bilang di awal. Dia semasa hidup itu memilih untuk child free dan enggak menikah ya. Akhirnya dia tuh kayak stay single sampai dia umurnya udah tua. Keluarga dia kayak aman-aman aja sama hal itu, dan emang Nyonya Melati ini lebih memilih untuk mencari kerja sampai ya dia di umurnya yang ke-50 ternyata dia belum pensiun, dia masih kerja, dia masih aktif. Terus kata orang-orang terdekatnya, she is a really nice girl. Memang orangnya agak tegas, tapi dia tuh orangnya tuh baik gitu. Dulu dia tuh selalu tinggal sama sopirnya berdua doang. Kadang ada pembantunya, cuman pembantunya ini kayak pulang dan gak nginep di rumahnya. Rumah itu lumayan gede ya, tipikal rumah orang kaya lah, kayak rumah orang kaya Indosiar gitu. One day supirnya dia itu ada yang minta pensiun, dan si nyonya ini tetap, karena dia tetap butuh supir untuk ngantar kemana-mana, akhirnya dia nge-hire supir baru yang direkomendasiin sama supir lamanya ini. Supir barunya ini kayak terbilang jauh lebih muda, mungkin kayak sekitar 30-an. Dia udah punya keluarga, udah menikah. Dan si sopir ini ya awalnya, menurut orang-orang yang kenal sopir ini, dia kayak tipikal orang baik-baik, gak punya track record kriminal. He was a nice man before this happened. Kemudian si setelah lama bekerja, lama-lama kan si nyonya ini kan kayak open up ke si supir. Dia tuh kayak mulai sering-sering cerita soal perihal keuangan, pekerjaan, segala macem, jadwal segala macem. Dan si sopir ini yang tadinya tuh kerjanya tuh oke, kayak bagus, sopan, mungkin ya inilah manusia gitu lah ya. Mungkin setelah dia mendengar kayak seberapa kaya ini cewek, dia akhirnya punya rencana yang tadinya tuh sebenarnya tuh dari awal emang udah nggak bagus, cuman belum sampai ke bagian menghilangkan nyawa gitu. So dia itu punya rencana untuk ngedeketin si nyonya dan pengen jadi kayak pengen pacarin pokoknya kayak pengen ngerebut si nyonya dan pengen ngambil hartanya, walaupun dia sebenarnya udah menikah. Dan si nyonya tuh nggak tahu kalau dia tuh udah punya keluarga. Ya dia taunya si pria ini kayak single man. Oke, kemudian pelan-pelan si nyonya ini kayak di-flirting lah, dideketin sama si pria ini, sama si sopir ini. Tapi karena pendirian si nyonya ini kuat, dia tidak mau menikah sampai dia meninggal. Dan segala tawaran sopir ini akhirnya kayak dihempas aja gitu sama dia, kayak no, I don't want to get married. Kemudian datanglah hari yang
sampai jadi percekcokan di antara mereka, dimana si nyonya ini kayak dikonfrontasi sama sopirnya, which is menurut aku ini nggak sopan. Sopir tuh nanya kayak, kenapa sih kamu nggak mau sama saya? Karena saya supir gitu, karena saya lebih muda daripada kamu jauh umurnya, tapi saya bisa ngasih kamu kebahagiaan gitu, saya bisa setia buat kamu, katanya. Kurang lebih seperti itu. Nyonya kayak, I don't want your kesetiaan gitu, gue nggak mau itu semua, gue hanya lu pengen jadi sopir gue, terus gue ngasih lu gaji, gue nge-treat lu dengan baik. FYI si orang ini juga, si nyonya ini selalu nge-treat pegawai-pegawainya dia tuh kayak dengan hal baik gitu ya, yang bener kayak bagus banget lah gitu, yang nggak yang disappointing gitu loh. Oke, kemudian jadilah percekcokan, mereka berantem. Percekcokan itu terjadi, ini kan mereka tinggal di kayak bukan mereka tuh kayak tinggal di daerah yang emang lumayan sepi, dan ditambah itu di perumahan. Terus akhirnya mereka berantem sampai udah mulai kayak teriak-teriakan, saling mencaci maki, dan si sopir ini kesabarannya habis gitu ya, atau emang sebenarnya dia udah ngerencanain, but I don't know, kita nggak tahu. Si sopir ini narik lehernya si nyonya ini kan, aku ingetin lagi ya, nyonya ini kan udah lumayan berumur ya, dia tuh udah pasti kalah tenaga gitu kan. Dia tarik leher si nyonya dari belakang dan dihantemin itu leher ke bagian pinggiran meja, bukan bagian yang tajamnya itu, bukan, but ya, itu meja kayu. Dihantam tuh bener-bener kayak dia tarik gini sampai yang bek gitu, bener-bener kayak separah itu. Dan sampai leher si nyonya ini hancur. Yes, itu lehernya hancur karena bener-bener sekencang itu. Di bagian sini tuh langsung kayak udah bukan patah lagi, udah bener-bener kayak remuk, udah hancur gitu lah pokoknya. Dengan itu ya si nyonya meninggal di tempat, dan si sopir ini sempet mungkin dia awalnya kayak panik, tapi dia emang tujuan dia kan awalnya kan untuk uang, dan dia itu mengambil harta si nyonya. Dia ngambil uang 10 juta, dia ngambil kayak ATM, dompet, segala macem, dan itu dia bawa kabur mobil si nyonya ini. Dan sebelum dia bawa kabur, kayaknya dia tuh masih kayak takut ketahuan ya hasil kerjaan dia. Jadi dia ambil tali dari gudang, dia set itu area seolah-olah si nyonya ini bunuh diri gitu kan. Dia tuh gantung tali di atas, itu bikin seolah-olah kalau si nyonya ini kayak bunuh diri gitu kan. Dia gantungin tali di atas, dan si nyonya ini kan posisi tuh dalam tengkurap ke lantai. Kemudian dia bikin seolah-olah si nyonya itu habis gantung diri, dan kemudian jatuh gitu karena nggak kuat menahan beban, makanya leher tuh hancur. Dia tuh kayak pengen bikin seolah-olah seperti itu. Kemudian dia kabur, dia bawa uang dan mobil segala macem, dan ya itu mayat nyonya baru ditemuin 3 hari kemudian. Dan dalam 3 hari pelariannya si sopir ini, bodohnya dia itu sempet ke ATM untuk kayak mungkin dia mikir kayak pin ATM itu kayak pin HP kali ya yang asal lu masukin terus kayak siapa tahu bisa ketebak. Dan dia mukanya ketangkap CCTV, dari situ polisi bisa nangkap dia. Tapi notesnya kenapa si nyonya telat ditemuin, karena emang dia tinggalnya sendiri kan, dan daerah rumah itu sepi. Yang bikin si nyonya itu diketemukan adalah salah satu keluarga si nyonya yang bingung kemana kok tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Emang si nyonya ini kan agak pendiam, cuman ya itulah pentingnya saling mencari ya guys ya. Tiba-tiba kayak dia merasa kayak ada perasaan nggak enak,
Terus akhirnya dia nelfon nyonya nggak diangkat, nggak ada kabar. Dan dia datangin rumah nyonya, dia kebetulan tahu kuncinya gitulah, jadi dia bisa masuk, dia punya akses. Dan dia menemukan keluarganya sendiri, saudaranya sendiri itu udah meninggal dalam posisi yang sangat tidak baik. Awalnya dengan dia kira sebagai TKP yang kayak gitu ya, dia emang sempat mengira itu pembunuhan, itu bunuh diri gitu kan udah tali gitu kan, dia nggak mikir kalau ini pembunuhan. Cuma dia itu kayak udah pasti udah kenal banget lah sama saudaranya itu gimana. Dia bukan tipikal orang yang mau bunuh diri. She's happy with her whole single life. Dia nggak punya masalah untuk bunuh diri, apalagi masalah ekonomi, it's a big no, nggak mungkin. Masalah perceraian juga nggak mungkin, dia nggak punya suami, dia nggak punya musuh, dan disitu dia kayak ngerasa aneh. Akhirnya dia telepon polisi, dan sama polisi diselidikin, dan memang kematiannya itu bukan bunuh diri, tapi memang pembunuhan yang direncanakan. Fast forward, si sopir ini ketangkep, dan akhirnya dia kayak ditanyain semua hal gitu, kayak semua hal yang gue ceritakan tadi. Sekarang sekarang sopirnya udah dipolisikan, sudah dipenjarakan. Dan the saddest part is bukan cuma di sini doang gitu. That's the disturbing, karena ini adalah merupakan cerita pembunuhan yang gue sempet shock juga awalnya, kayak gak nyangka. Dan BTW penyebab luka yang ternyata di sini tuh dia tuh luka otopsi ternyata, tapi otopsinya tuh terburu-buru karena karena jenazah itu kan ditemuin dalam posisi kan udah mulai membusuk gitu ya, udah benar-benar kaku, badannya udah bengkak gitu, udah hampir ngeluarin cairan yang decompose. Tapi makanya kenapa pas datang ke gue itu jenazah itu posisi dalam udah kaku, udah bengkak, mukanya juga udah udah bener-bener bengkak banget. Dan itu kayaknya sih abis disuntikin formalin yang banyak banget, makanya sampai kayak gitu. Dan selama gue make upin, the blood, cairan merahnya itu bener-bener masih leaking, bocor. Jadi selama gue ngasih lem, selama gue ngasih wax itu gue megang-megang, dan karena itu terus bocor karena memang jenazahnya udah harusnya itu udah mulai decompose. Dan the saddest part is, kalian tuh tahu gak sih kalau misalnya memang ada orang yang belum siap untuk meninggal, apalagi dia kan meninggal karena dibunuh kan, dia pasti kaget gitu, tiba-tiba meninggal, dia belum siap. Mungkin arwahnya tuh kayak confused, udah mati. Dan setelah kita make upin itu, puji Tuhan gue gak kenapa-napa. Cuman hal yang gue bisa bilang buruk itu terjadi pada guru gue dan kepada teman gue gak begitu parah. Dia kayak ya masih merasa ada hawa gak enak, dia masih merasa kayak badannya tuh kayak sumuk rasanya, katanya masih hangat gitu. Tapi untuk guru gue itu dia langsung sakit berhari-hari, yang sampai dia nggak bisa makan, dia pusing, dia muntah terus. Dan guru gue juga dimimpiin didatangin sama si jenazah ini. Berdasarkan dari mimpinya, awalnya kayak guru gue semacam kayak dimarahin sama si ibu melati, kayak kenapa kamu pegang-pegang saya, emang saya kenapa gitu, kenapa kamu menyentuh tubuh saya tanpa izin gitu. Dan guru gue akhirnya memutuskan untuk berdoa gitu ya. Dia menyampaikan doa, omongan juga kepada si Bu Melati ini lewat doa. Besoknya lagi dia dimimpiin lagi sama si Bu Melati ini, kayak mungkin masih ngerasa kayak marah. Kali ini dia nggak ngomong, katanya nggak ngomong, tapi cuman kayak ngeliatin gitu, ngeliatin kayak angry stare to my teacher, untuk ke guru gue.
dia terus menerus selama beberapa hari dimimpin kayak gitu, dan dia juga ngirim doa terus sampai di mimpi yang terakhir, dimana guru gue dimimpin seperti ini. Kayak si Bu Melati ini mungkin udah realize kalau diri dia tuh udah meninggal, dan mungkin dia udah menerima kalau kematian itu ternyata belum siap. Dan si Bu Melati ini katanya mengucapkan terima kasih kepada kepada guru gue dan teman gue karena udah mau membantu dia. Sebelumnya gue nggak tahu ya kalau misalnya di agama kalian itu kan ada yang bilang katanya itu jin atau itu roh atau apa. Gue nggak memaksa kalian untuk 100% percaya, no. Gue hanya tell a story what happened. Mungkin saja ini adalah ada kayak istilah psikologinya gitu ya. Dan dari situ akhirnya udah, teman gue udah kembali sehat, guru gue udah kembali oke, gue udah biasa aja. Dan kemudian berita ini tuh akhirnya masuk ke dalam TV nasional, masuk juga ke dalam portal-portal berita juga di internet. So what I tell you, it's a real case, a murder case yang gue sempat pegang. Oke, guys, capek juga ya cerita. Thank you so much karena kalian udah ngedengerin cerita gue sampai akhir. Dimanapun kalian, tetaplah jadi orang baik, tapi tetap juga berhati-hati kepada sesama kalian. Dan janganlah kayak gitulah ya, kita kalau mau dapet duit ya yang halal-halal aja lah gitu. Jangan sampai bunuh orang ya guys ya, karena sekarang bunuh orang tuh pasti ketahuan gitu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan banyak rezeki. Semoga kalian bahagia selalu ya, walaupun pasti bakal ada kesedihan, but itu bakal sirna gitu lah ya. Kesedihan itu gak ada yang selamanya. Oke, capek, dadah.